Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita hadir hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kita bisa masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kalau kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberikan waktu, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik pada Tuhan kita. Mari saudara semua kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita teduhkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan masih berikan kami waktu, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati kehidupan yang berjalan dalam terangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin memuji, memuliakan, mengagungkan Raja di atas segala raja, mendeklarasikan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kekuatan dari surga mengalir buat setiap kami. Yang siap memuji Tuhan, dengan saya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh sapa kanan kiri dengan salam sehati. Mungkin bisa lihat kiri kanan, berikan salam sehati. Karena hari ini kita ingin deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Kekuatanku, Kau anugerah bagiku. Dengan iman katakan Kau Tuhan perlindungan kami. Kau Tuhan perlindunganku. Amin. Kau Tuhan keselamatanku. Ku percayakan
dahsyat. Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Silakan duduk, cuma dikasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Perbuatan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji Engkau Yesus. Biarlah hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Dan hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau saat ini Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bawa hidupmu lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Lebih sungguh bersama-sama katakan, pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Bawa pada Amin. Dengan rendah hati
lagi-lagi bawa penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau, untuk menyembah-Mu. Dengan hati yang lembut katakan, hidupku. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Biar lewat hidup kita, semua hanya untuk menyembah Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Yesus, betapa kami berharga di hadapan-Mu Yesus. Betapa hidup kami sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau bawa menyembah Engkau Yesus. Saat ini kami mau bawa hidup kami lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Yes. Di matamu segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi katakan, ku tahu hidupku
Kau Allah yang setia bagi setiap kami, Yesus. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Yesus. Siapapun saudara yang hadir saat ini, Tuhan memilihmu, Tuhan memanggilmu, dan Dia siap menyertai setiap hidup kita saat ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hati kami percaya Tuhan. Katakan, saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku Tuhan, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Setiap yang percaya katakan, yes. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini lagi Engkau masih kumpulkan kami di rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Biarlah hikmat yang daripada-Mu juga Tuhan Kau berikan buat hamba-Mu, hingga apa yang disampaikan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa melayani Anda pada hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Penentu Keberhasilan. Mari kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyinya. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya.
Saudara sekalian, kita sedang hidup pada masa yang penuh dengan tantangan. Pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan ini menimbulkan berbagai macam kesulitan. Kesulitan di bidang kesehatan, banyak orang sakit bahkan mati. Kesulitan dalam keluarga karena banyak stay at home, justru terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran antara suami, istri dan anak. Padahal mestinya bersama-sama dalam keluarga kan harus disyukuri. Lagi pula kita melihat kesulitan dalam bidang ekonomi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Bisnis pun menurun dan banyak orang menjadi cemas karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sedangkan himpitan dari berbagai bidang itu makin lama makin terasa. Saudara sekalian, tetapi kita harus menjadi orang yang teguh, perkasa dan memenangkan seluruh pertandingan ini. Dan saya percaya kunci untuk menuju kemenangan itu adalah karakter yang baik. John Maxwell, seorang penulis buku tentang leadership, berkata, karisma akan membuat kita naik ke atas, tetapi karakterlah yang membuat kita akan tetap ada di atas. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Namanya adalah Benaya bin Yoyada. Saudara, ada 3 pahlawan utama Daud, Ishibaal, Eleazar, dan Sama. Saya sudah pernah mengkhotbahkannya dalam judul karakter seorang pemenang. Saudara bisa search di YouTube. Tetapi hari ini saya akan menyampaikan satu tokoh prajurit panglima yang luar biasa. Seorang petarung tangguh yang kemudian Tuhan angkat hidupnya makin berdampak karena karakternya yang luar biasa. Dia adalah Benaya. Benaya atau dalam bahasa Inggris ditulis Benaya itu artinya God build. Tuhan yang membangun. Nah, Benaya ini adalah seorang prajurit Israel yang berasal dari Kasbeel, salah satu kota suku Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb. Ayahnya bernama Yoyada dan ternyata Yoyada adalah imam kepala di Israel, sebuah jabatan tinggi yang sangat dihormati. Nah, tentu pada masa kecil Benaya dilatih untuk menjadi imam karena biasanya anak imam akan menjadi imam. Tetapi ada satu keunikan di sini. Ternyata Benaya itu akhirnya menjadi prajurit. Nah, di sini saya melihat bahwa dia adalah imam tapi juga prajurit. Dia seorang pelayan Tuhan tapi dia juga seorang pelayan raja. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, terutama pemimpinnya. Dan saya memperhatikan profesi apapun, baik itu rohaniwan ataupun businessman atau apa saja, kita bisa lakukan asal itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, lagi pula kita harus ingat, kita ini memang imamnya Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara, bahkan dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Berarti keunikan Benaya sebagai imam sekaligus prajurit ada dalam hidup kita, anak Tuhan, orang percaya. Karena kita imamnya Tuhan tapi juga prajurit Kristus yang baik. Kita harus jadi Kopassus, komando pasukan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa prestasi Benaya di masa pemerintahan Raja Daud. Yang pertama, dia mengalahkan 2 pahlawan besar, 2 pahlawan hebat dari Moab. Yang kedua, dia membunuh singa dalam lubang pada waktu hari bersalju. Luar biasa. Yang ketiga, dia menghadapi orang Mesir yang tinggi besar bagai raksasa. Dengan tombaknya, Benaya hanya datang membawa tongkat. Tetapi ketika pergulatan itu terjadi, Benaya bisa merampas lembing dari tangan orang Mesir ini yang tinggi besar. Dan kemudian dengan tombak itu, orang Mesir itu dibunuhnya. Saudara, sehingga dia menjadi orang yang dipercaya, terpandang. Kemudian Benaya diangkat menjadi kepala pasukan Kreti dan Pleti di bawah Yoab, panglima
atau Menteri Pertahanan Israel di bawah Daud pada waktu itu. Saudara, ini adalah pasukan asing yang bergabung dengan Israel. Mereka diduga Kreti itu dari pulau Kreta dan Pleti itu dari Peleti atau Filistin. Rupanya ada juga orang Kreta dan orang Filistin yang menjadi pendukung Israel, begitu saudara. Dan saya mau katakan ini sebuah tugas yang sangat sulit. Mendidik, memimpin orang asing yang ternyata ada sebagian besar orang asing itu adalah musuhnya Israel. Dan tugas yang luar biasa ini diberikan oleh Yoab kepada Benaya untuk mengatasinya. Bahkan dalam 1 Tawarikh 27 ayat yang ke-6, dia diangkat menjadi kepala pasukan 30 orang yang tugas khususnya adalah menjaga Raja Daud. Jadi kalau boleh dibilang dia kepala Paspampresnya, pasukan pengamanan presidennya dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Ya, cuma dulu kan bukan presiden, raja. Ya kalau boleh tepat dikatakan dia adalah bodyguard pribadinya Daud. Kenapa Benaya yang dipilih? Karena dia dapat dipercaya. Sebab menjadi orang yang selalu mendampingi raja kemanapun dia berada. Itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan raja kalau dia tidak setia. Karena dia bisa menikam raja dari belakang. Tapi Benaya dipercaya karena dia adalah seorang yang sungguh-sungguh loyal. Nah sekarang saya ingin mengajak untuk kita bersama melihat hal apa saja yang membuat Benaya berhasil. Dan ini juga merupakan cermin bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh berhasil dalam karir, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dan dalam bidang apa saja. Karakter apa yang kita perlukan untuk menopang keberhasilan itu. Saya melihat ada 4 K di sini. Yang pertama adalah keberanian. Ayat 20 berkata bahwa dia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Saudara, kalau boleh saya katakan, dia ketemu musuh buruk di tempat yang buruk dalam kondisi atau hari buruk, tapi dia menang. Saya tidak tahu mengapa singa ini bisa ada di dalam lubang dan kenapa Benaya merasa perlu untuk membunuh singa ini. Mungkin saja singa ini diketahui suka menerkam ternak-ternak orang Israel, atau bahkan lebih daripada itu, dia suka menerkam orang sehingga mati. Sehingga ketika satu kali singa ini entah kenapa ada di dalam lubang, atau mungkin sudah bergulat dulu dengan Benaya dan kemudian singa itu masuk ke dalam lubang tersebut, Benaya melompat ke dalam lubang itu dan kemudian membunuh singa ini. Ini adalah sesuatu yang sangat bahaya saudara, karena lubang itu kan sempit. Wah, dari badannya saja kan singa lebih besar dari manusia. Apalagi cakarnya itu mengerikan. Dan mungkin teman-temannya akan bilang, jangan, bahaya. Tapi dia berkata, aku harus mengalahkannya. Saudara, orang berani itu bukannya tidak pernah takut. Tapi dia tidak kalah terhadap rasa takut. Tapi dia mengalahkan rasa takut untuk meraih kemenangan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah iklan 30 detik yang mempromosikan penerbangan Emirates yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan yang luar biasanya, yang menjadi bintang iklannya adalah seorang yang berpakaian pramugari dan kemudian naik di puncak bangunan tertinggi di dunia sampai hari ini, namanya Burj Al Khalifa, 828 meter. Wow, ini sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan saudara sekalian, ketika bintang iklan itu ada di atas, tentu dia merasa takut. Tapi dia harus memilih mengatasi rasa takut itu dan melakukan satu hal yang sangat spektakuler. Seorang penulis Amerika bernama Mark Twain pernah berkata, satu kali engkau akan menyesal, bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa yang tidak engkau lakukan. Saudara, kalau kita tidak melakukan apapun, kita akan menyesal karena banyak hal-hal yang hebat dan besar yang kita bisa raih kalau kita mulai bertindak dengan berani. Saya mau katakan, kebesaran, greatness tidak pernah didapatkan sebagai hadiah cuma-cuma yang diberikan kepada kita.
Tetapi itu diraih melalui prestasi yang diperoleh dengan susah payah. Dan ingatlah hal penting ini. Tantanganmu yang terbesar akan menjadi prestasimu yang terbesar. Kalau saudara menghadapi masalah kecil, ya prestasinya akan kecil. Tapi kalau engkau menghadapi kesulitan hebat, masalah hebat, percayalah Allah yang hebat itu juga akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Prestasi daripada Benaya yang membuat dia akhirnya diangkat menjadi bodyguardnya Daud adalah dia membunuh singa di dalam lubang pada hari bersalju. Dia mengalahkan raksasa Mesir dengan tombaknya sendiri, tombak musuhnya itu. Ini seperti Daud yang pernah menghadapi tantangan terbesar, yaitu Goliat, tetapi justru tantangan terbesar berubah menjadi prestasinya yang paling besar. Saudara, kapan Daniel mengalami kebesaran Tuhan yang paling hebat dalam hidupnya? Apa ketika dia ada di istana? Sama sekali tidak. Tapi ketika dia ada di gua singa, karena Tuhan mengatupkan mulut singa, mendatangkan mujizat. Kapan Sadra, Mesa, dan Abednego itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terhebat. Bukan ketika mereka sedang berada di dalam pemerintahan dan semuanya berjalan dengan aman. Tapi ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api karena kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau ingin mengalami mujizat yang besar, hadapi tantangan yang besar dalam hidup ini dengan keberanian yang berasal dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Yang kedua yang menyebabkan kita bisa meraih keberhasilan, menjadi orang yang perkasa di tengah tantangan adalah keteladanan. Benaya adalah orang yang memiliki seseorang yang dia teladani. Jadi panutan. Jadi idola, orang yang memotivasi dia untuk bisa meraih hal yang terbaik seperti mentornya itu, yaitu Daud. Kalau saudara perhatikan, Daud pernah mengalahkan singa, Benaya mengalahkan singa. Daud pernah mengalahkan raksasa, Benaya mengalahkan raksasa dari Mesir. Daud pernah mengalahkan raksasa yang bernama Goliat itu dengan senjata musuhnya itu sendiri, yaitu pedang. Sedangkan Benaya mengalahkan musuhnya dengan lembing yang juga dimiliki oleh raksasa Mesir itu. Mirip sekali bukan? Saya percaya ini terjadi karena memang Benaya mengidolakan Daud. Dan dia ingin meraih perkara besar seperti idolanya tersebut. Seperti orang yang dia teladan. Saya mau katakan kalau kita ingin meraih perkara besar, kelilingilah hidup saudara dengan orang-orang hebat, orang-orang yang berjiwa besar, orang yang pikirannya luas, orang yang punya relasi juga luas. Karena kalau saudara dikelilingi oleh orang-orang yang kerdil, negatif, engkau akan jadi orang seperti itu. Saudara, Benaya adalah seorang pengawal, sehingga dia bareng terus dengan Daud. Dan Daud itu adalah seorang yang memang diurapi Tuhan luar biasa, mengubah banyak kehidupan. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 misalnya. Ketika Daud belum jadi raja, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang akan membunuh dia. Dia harus menyembunyikan diri ke sebuah gua yang bernama Adulam. Dan di gua itu berhimpunlah bukan hanya keluarganya, tapi kemudian orang-orang yang ada dalam kesukaran, yang dikejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Sampai jumlah yang kumpul sama dia ini 400 orang. Waduh, ini orang kalau boleh dibilang brengsek semuanya lah. Dan Daud menjadi pemimpinnya. Ternyata bergaul dengan Daud, 400 orang pecundang ini semuanya jadi pahlawan Daud. Luar biasa bukan? Saudara, kita juga harus memiliki lingkungan yang bisa mengubah kita ke arah yang positif. Bukan ke arah yang negatif, lebih jelek tentunya. Benaya punya figur teladan. Dia meniru, dia mengikuti, dia terinspirasi. Dan akhirnya dia memiliki sifat dan prestasi seperti Daud. Kalau boleh saya bandingkan, ini bagikan Timotius yang mengikuti ayah rohaninya, yaitu Paulus. Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku juga telah mengikut teladan Kristus. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat 12,
Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, saya dorong supaya engkau bergabung dalam lingkungan yang positif. Bergabunglah di dalam komunitas sel, di mana saudara punya pemimpin rohani atau kakak rohani atau mentor yang bisa membimbing kita. Dan teman-teman juga di dalam sharing dan berbagi kehidupan, mereka menginspirasi kita supaya kita menjadi orang yang lebih mencintai Tuhan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita bergaul sama yang buruk, nanti ketularan jadi buruk. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang pikirannya terbuka, yang hatinya besar, mudah-mudahan kita bisa menjadi serupa seperti itu. Mungkin saudara bilang, kalau gitu apa saya harus punya pergaulan yang eksklusif? Apa saya ini harus pilih-pilih teman? Kan kita nggak boleh pilih-pilih teman. Saudara, saya mau jelaskan begini. Kalau misalnya kita tinggal di sebuah rumah, lalu kemudian ada tamu, lalu pembantu bilang, Nyonya, di luar ada orang mau ketemu. Siapa? Tukang koran mau nagih. Oh, suruh tunggu di halaman, nanti saya bayar aja nih. Begitu. Tapi sejam kemudian pembantunya bilang lagi, Nyonya, ada Pak RT datang. Ada apa? Minta sumbangan buat 17 Agustusan katanya. Oh ya udah, duduk di ruangan tamu, nanti saya kasih deh. Gitu. Ketemu Pak RT-nya. Tetapi beberapa waktu kemudian pembantu ngomong lagi, Nyonya ada tamu. Siapa? Temen Nyonya tuh yang suka bareng-bareng. Oh, suruh masuk langsung ke ruang keluarga atau masuk ke ruangan makan aja. Makan sama saya bareng-bareng. Kebetulan kan saya juga lagi mau makan. Dan kemudian kalau sore tiba dan pembantu mendengar suara bel ting tong. Lalu kemudian si ibu tanya, siapa itu? Suami ibu udah pulang. Oh ya, suruh masuk kamar. Kan begitu saudara, ada perbedaannya. Repotnya kalau kita nggak tahu siapa yang harus di halaman, siapa yang harus di ruangan tamu, siapa yang harus di ruang keluarga atau di kamar tidur. Misalnya, Nyonya ada Pak RT, suruh masuk kamar tidur. Wah, celaka saudara sekalian. Jadi kita harus tahu ada orang-orang yang kepadanya ya kita harus bergaul secara umum. Tetapi orang yang makin dekat dan akhirnya bisa mempengaruhi hidup kita, izinkanlah itu orang-orang yang bisa saudara teladani. Dan hidup saudara juga ketika akhirnya terinspirasi oleh perkara yang baik, bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Haleluya. Karakter ketiga yang menopang keberhasilan adalah kesalehan. Saudara, saya melihat Benaya ini adalah keturunan orang benar. Karena apa? Ayahnya Yoyada adalah imam kepala di Israel. Berarti dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang suka memimpin ibadah seluruh bangsa itu kepada Tuhan. Dia orang yang benar. Dia orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Allah mengurapi dia dan juga keturunan yang berikutnya. Saya juga membaca bahwa di dalam Alkitab tidak ada skandal yang pernah dicatat tentang Benaya. Berarti dia juga adalah orang yang saleh. Kesalehan itu berkaitan dengan perilaku seseorang yang taat dalam menjalani imannya. Seperti misalnya Nabi Nuh dikenal sebagai orang yang saleh, tak bercacat celah ketika lingkungannya kawin mengawinkan, pesta pora, mabuk, moralitas begitu rendah. Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya berjalan di dalam kebenaran. Dan terutama tentang Nuh dicatat sebagai orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Ketika kebinasaan menimpa orang-orang yang tidak mau bertobat, Nuh bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Saudara, betapa pentingnya kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, hidup saleh. Dalam Amsal 20 ayat 7 firman juga berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sangat bersyukur kalau kita punya orang tua, generasi di atas kita, orang yang bersih kelakuannya. Kita akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau saudara bilang, wah gimana ya?
Kalau orang tua saya belum kenal Tuhan, mulai dari saudara. Saudara hidup takut akan Tuhan. Anak cucumu akan perkasa di bumi ini. Nah, saya juga membaca dalam 1 Tawarikh 27 ayat 5 sampai 6 bahwa dalam kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud itu setiap bulan ada 24.000 orang pasukan yang melayani raja dan seluruh kerajaan Israel secara berganti-gantian. Dan panglima yang bertugas setiap bulan ketiga dalam 1 tahun adalah Benaya. Tetapi yang hebatnya, yang mengepalai rombongan 24.000 orang di bulan ketiga itu namanya Amizadab. Siapa itu? Amizadab adalah anaknya Benaya. Jadi setidaknya kita melihat ada 3 generasi keturunan orang benar yang dicatat di sini. Yoyada, imam kepala di Israel, kemudian Benaya, bodyguardnya, kepala pengawalnya Daud, dan Amizadab, dia adalah kepala pasukan 24.000 orang. Oh saudara, kalau kita hidup benar, bukan hanya kita, tapi seluruh keluarga kita juga Tuhan akan promosikan, Tuhan akan angkat, sehingga hidup kita penuh dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Karena itu milikilah karakter yang berkenan kepada Tuhan. Keberanian, keteladanan, dan kesalehan. Hal yang keempat adalah kesetiaan. Benaya dikenal sebagai orang yang loyal, artinya setia, punya integritas, luarnya dan dalamnya sama. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang diucapkan, itu juga yang dilakukan. Sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat dapat diandalkan, sangat dipercaya, bahkan raja pun percaya kepada Benaya. Akhirnya saudara, Benaya bukan hanya menjadi kepala bodyguardnya Daud. Di kemudian hari dia diangkat menjadi panglima atau menteri pertahanan dari anaknya Daud yang menjadi raja, yaitu Salomo. Dan saya yakin karena ini adalah anjuran daripada Daud bapaknya. Mungkin dia bilang, mau udahlah kalau kamu mau didampingi panglima, ini Benaya sangat dipercaya. Saudara, dan Salomo menerima anjuran tersebut karena dia juga tentu tahu siapa yang selalu mendampingi ayahnya. Saudara sekalian, kenapa Daud memberikan nasihat supaya Salomo memilih Benaya? Bukankah panglima Daud yang hebat itu namanya Yoab dan dia juga punya adik, punya keluarga? Kenapa bukan Yoab? Yoab hebat, karismanya dahsyat, tapi secara karakter, waduh, mengerikan. Karena apa? Misalnya pada waktu Absalom, anak Daud itu berontak kepada Daud, ingin menjadi raja. Daud berpesan ketika dia melarikan diri karena dia nggak mau konflik dengan anaknya. Dia bilang sama Yoab, tolong kamu kalahkan orang yang memberontak, tapi jangan bunuh anakku. Ingat ya, jangan bunuh. Tapi Yoab bunuh saudara Absalom ini. Kemudian hari ketika Daud sudah tua dan dia sudah menginginkan Salomo menjadi penggantinya, ternyata Yoab membelot. Dia malah mendukung Adonia, saudara, yaitu anak Daud dari istri yang lain. Sehingga Adonia ini kemudian dilantik menjadi raja karena dukungan dari panglima Yoab yang ditakuti ini. Nah, mendengar itu, Daud segera memanggil Benaya dan juga Nabi Nathan yang setia, loyal kepada raja. Dan menyuruh untuk segera Salomo ini dilantik. Dan akhirnya Salomo dilantik, diurapi oleh Imam Zadok. Dan pada waktu mereka mendengar Salomo sudah ditunjuk oleh Raja Daud dan menjadi penerusnya, wah ketakutanlah dan bubar semua itu para pengikut daripada Adonia. Saudara, Yoab adalah orang hebat, tapi punya karakter tidak baik. Akibatnya apa? Ketika Daud sudah mati, digantikan oleh Salomo, maka kemudian Salomo menghabisi semua orang yang tidak setia kepada raja, yaitu Adonia yang memberontak, Yoab yang mensupport, dan juga Simei, orang yang pernah mengutuki Daud. Bayangkan, orang yang hebat karunianya tapi tidak punya karakter ilahi seperti Yoab, akhirnya mati dibunuh, saudara.
Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, loyal, maka dia akan terus dipromosikan Tuhan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, Tuhan mau kita setia dalam segala hal. Jadilah orang yang setia kepada Tuhan dalam susah maupun senang. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Tetap rajin bersekutu intim dengan Tuhan. Tuhan juga ingin agar kita setia kepada pasangan dan keluarga kita. Saya pernah membaca sebuah kisah ada seorang kakek yang buru-buru membawa bungkusan makanan dari sebuah kafe pada satu pagi, dan tanpa sengaja karena dia buru-buru dia nabrak pegawai kafe itu. Lalu si kakek bilang, aduh sorry ya, saya nggak sengaja, saya buru-buru. Lalu pegawai tanya, emang buru-buru mau kemana kek? Saya mau pulang ke rumah karena saya udah janji akan makan pagi dengan istri saya yang sudah tua dan menderita Alzheimer. Pegawainya bilang, sorry kek, kalau Alzheimer yang parah itu rasanya pikun ya, suka nggak ingat sama orang ya. Iya betul, istri saya juga seperti itu. Lah kalau gitu mengapa kakek buru-buru? Karena bilang sudah janji mau makan pagi, dia juga nggak ingat kan? Oh dia bukan hanya nggak ingat janji makan pagi, dia juga nggak ingat saya itu siapa, kata si kakek. Tapi nggak masalah, karena saya selalu ingat siapa dia. Dia adalah istri saya. Wow, luar biasa sekali kakek yang setia kepada istrinya ini. Tuhan juga mau kita setia kepada pelayanan yang dia percayakan kepada kita. Dan kalau saudara juga adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan, mungkin sebagai bendahara atau staf yang lain, mari kita bisa diandalkan, bisa dipercaya, punya loyalitas atau kesetiaan. Saya percaya sukses sejati itu bukan sekedar menjadi orang yang kaya raya ternama, tapi terutama punya sifat yang dapat diandalkan. Milikilah karakter yang baik, karena itu adalah penentu keberhasilan. Dan saya percaya karakter yang terbaik adalah karakter ilahi seperti yang ada dalam diri Yesus. Mari kita semuanya berkata, Tuhan, aku ingin memiliki karakter seperti Engkau. Saudara sekalian, seperti Benaya, mari kita menjadi orang yang memiliki 4 karakter yang luar biasa ini. Keberanian, keteladanan, kesalehan, dan kesetiaan. Siapa yang mau berkata, Tuhan ubah karakterku, singkirkan yang buruk, dan biar karakter ilahi itu ada dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya karakter itu sangat penting untuk menopang keberhasilan kami. Dan biarlah kami ditemukan menjadi orang yang setia, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang dapat diteladani. Karena kami juga meneladani Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga menjadi orang yang berani menghadapi segala tantangan dengan iman. Karena bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Karena Engkau sendiri akan menginjak para lawan kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.
Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada hari Kamis, 2 Desember jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom, saudaraku. Mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah meskipun kami masih beribadah secara online. Kami ucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami diberkati oleh pemberitaan firman-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami masing-masing. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu itu Tuhan mendapatkan tempat yang baik di dalam hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik juga dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa agar kami senantiasa Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Menjalankan fungsi kami sesuai kehendak dan mimpi-Mu buat kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang minggu yang telah lalu juga Tuhan, Kau telah pimpin kami, sertai kami Tuhan dalam segenap aktivitas kami, dalam apapun yang kami lakukan, kami telah melihat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya juga Tuhan dan tidak ragu-ragu untuk hari yang di depan kami, untuk hari-hari di depan yang akan kami lalui. Kami percaya penyertaan-Mu juga akan tetap senantiasa beserta dengan kami. Kami serahkan setiap rencana kami Tuhan, setiap pekerjaan yang akan kami lakukan, setiap aktivitas yang akan kami lakukan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang studi, kami yang melayani, kami yang berbisnis, apapun yang kami lakukan, apapun aktivitas kami, saya percaya Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa tetap memimpin kami. Kami berdoa kalau ada di antara kami yang saat ini menghadapi masalah, pergumulan, ataupun tantangan dalam hidupnya, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang merupakan jawaban atas semua masalah kami. Engkau Allah yang melepaskan kami dari segala pergumulan kami, memberi kami kekuatan untuk melewati semua pergumulan kami, dan memberikan jalan keluar untuk lepas dari semuanya itu. Kami percaya, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam kelemahan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan mereka juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Wito, Pak Sur, seluruh pengurus gereja, seluruh pelayan-pelayan-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang tambahkan hikmat buat mereka, pengurapan-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan mereka menjadi efektif, menjadi mereka makin diberkati, makin menjadi alat yang heran di dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami mau tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati pada ibadah online kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan karunia yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus, biar itu menyertai setiap kita, setiap saudara dan saya, dimanapun juga kita berada. Berkat ini akan sampai kepada kita semua. Kita percaya, kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, biar berkat ini menyertai kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.